Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Sore malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di tempat ini dan kita akan sama-sama memberikan syukur kita melalui ibadah di sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita akan sama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan, kami datang dengan segala kerinduan kami, dengan segala syukur kami. Biarlah kami boleh bersuka di dalam Engkau dan kami boleh meninggikan Engkau. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukurku hanya bagimu Yesus. Dengan
hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, terimalah setiap puji-pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang ajaib, sungguh ajaib. Saja Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita pujikan dari awalnya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Kita katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Yesus kita sungguh ajaib, ajaib perbuatannya, ajaib kasih-Nya bagi kita semuanya. Amin.
Haleluya, hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita akan naikkan pujian Hatiku Percaya, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita. Saat kita lemah, Tuhanlah yang menguatkan kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita dan menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Kami siap untuk membuka hati kami untuk menerima firman yang menguatkan kami. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan penuh cinta kita menyatakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Katakan, ku pandang wajah-Mu. Waktu dan tempat datang kepada hamba-Nya dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang bersyukur Tuhan, sore malam hari ini kami Tuhan kumpulkan di tempat ini dengan penuh kelemahan kami. Yang percaya bahwa setiap hari kami, jalannya hari kami, semuanya hanya karena kekuatan Tuhan. Terima kasih telah selalu menopang kami, dan hari ini kami memandang kembali wajah Tuhan dan berseru bahwa kami memerlukan Tuhan. Terima kasih Bapa di tengah kelemahan kami. Terima kasih Roh Kudus telah menyadarkan kami bahwa ada satu pribadi yang lebih kuat yang sangat patut untuk kami pegang. Terima kasih telah ingatkan kami untuk datang di tempat ini dan sama-sama beribadah. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman. Urapi setiap kami, karena kami penuh dengan kelemahan dan berdosa. Kiranya Roh-Mu turun atas kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami dimampukan mendengarkan firman Tuhan, mengerti, terlebih melakukannya, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan dosa. Biarlah firman Tuhan, Injil kebenaran, kembali dapat diberitakan dengan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, sehingga kami semua sama-sama dipertobatkan, kami semua sama-sama diingatkan dan dididik untuk tetap tinggal dalam kebenarannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berbicaralah seleluasa mungkin kami di dalam kepenuhan kelemahan kami, siap mendengarkan firman. Dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan, luar biasa.
Saya minta tolong Mas Adi mungkin ya. Ya, terima kasih Mas Adi atas bantuannya. Puji Tuhan. Semua dalam kondisi sehat, semua bisa berkumpul walaupun dalam suasana yang cukup dingin, AC-nya cukup dingin rupanya. Tapi semoga tidak menurunkan semangat kita dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini temanya masih sama, sebulan. Sebulan ini kita akan masih membahas tentang kekuatan di balik kelemahan. Saya nggak akan bahasa Inggrisnya karena sangat sulit diucapkan, jadi mohon dimaklumi. Mungkin nanti ke depan saya mungkin ada rencana untuk les bahasa Inggris. Nah, intinya ini bahasa Indonesia saja karena kita orang Indonesia dan bangga dengan bahasa Indonesia. Temanya kekuatan di balik kelemahan. Nah, kita akan buka dulu di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara bisa buka di Alkitab Bapak Ibu Saudara atau tidak usah sungkan untuk lihat di depan. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sadar cek. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa kita tidak perlu repot-repot untuk mencari kelemahan kita tercermin dalam aktivitas sehari-hari. Kita tidak usah repot-repot mencari. Kelemahan kita itu selalu tercermin dari aktivitas sehari-hari. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengaku saya punya kelemahan sedikit. Nah, malam hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa kita nggak perlu repot-repot kok cari kelemahan. Kelemahan itu tercermin dalam aktivitas kita sehari-hari. Minggu lalu, kayaknya cerita ini tidak muncul di ibadah sore. Jadi Pak Daniel ini sama Pak Iwan pernah ternak kelinci. Itu tahun berapa ya Mas ya? 2008, berarti lama banget ya berarti ya. Kita mau cari kelincinya bareng-bareng udah. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, kelemahan itu selalu melekat dalam kehidupan kita. Nah, Pak Daniel dan Pak Iwan ini pernah ternak kelinci, tiba-tiba ada banjir. Akhirnya kelincinya semuanya hilang, hanyut. Tidak usah dicari, kelemahan itu datang sendiri. Dalam aktivitas sehari-hari, tiba-tiba banjir. Saya ingat tahun 2008, papa saya pulang dari kerjaan bawa kelinci basah. Mungkin itu kelincinya Pak Daniel. Enggak mungkin lah ya. Kering kok itu, enggak. Jadi kelemahan itu tidak usah dicari. Kelemahan kita itu tercermin dalam aktivitas sehari-hari. Orang tinggal diem, tidur, tahu-tahu tiba-tiba banjir, kelincinya hanyut semua, tenggelam semua. Dalam aktivitas sehari-hari, kalau Bapak Ibu Saudara sering naik sepeda motor atau sering naik mobil, itu kelemahan kita bisa sangat tercermin dari kunci yang sering hilang. Saya ini sering lupa naruh kunci di mana. Apapun itu deh, kapanpun itu, kadang habis duduk tiba-tiba keinget kuncinya di mana. Nah, sekarang ini saya mulai khawatir kunci tadi masih di motor deh, kayak sudah saya ambil deh. Cukup aman. Jadi saya sering lupa naruh kunci. Ini menunjukkan kelemahan kita. Tidak perlu dicari. Aktivitas sehari-hari menunjukkan betapa lemahnya setiap manusia. Dalam relasi kita berkeluarga, suami istri, biasanya juga ada kelemahan-kelemahan di situ. Tiba-tiba nanti istrinya masak terlalu asin, jadi masalah di rumah.
istrinya masak terlalu manis jadi masalah di rumah. Saya tidak berani kalau suaminya salah karena Pak Daniel di sini hadir. Suaminya juga mungkin salah jadi masalah. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara ketika kita mulai muncul kelemahan dalam diri kita, kecenderungan kita yang pertama itu menolak kelemahan kita. Saya ini sering lupa naruh kunci di rumah, kadang kalau terburu-buru saya sering tanya ke mama saya. Biasanya kalau mama saya bilang, "No, lak lupa lagi toh." Saya ini menolak kelemahan saya dengan berkata, "Lah tadi tak taruh sini kok tiba-tiba hilang." Padahal ya tidak mungkin kalau taruh situ tiba-tiba hilang. Saya hanya melakukan satu bentuk membela diri saya supaya saya nggak kelihatan lemah. Di dalam keluarga pun kadang juga gitu, suami istri uang bulanannya habis, suaminya nyalahin istri, "Loh, uangnya kok habis sudah dikasih banyak." Istrinya enggak mau kalah dong. "Loh, lah salahnya dikasihnya enggak terlalu banyak." Suaminya enggak mau kalah lagi, nyalahin istrinya lagi. Gitu terus. Biasanya kita nih kalau tahu ada satu kelemahan itu tunjuk menunjuk sampai salah satunya sudah menyerah. Biasanya hal ini memang sering kita lakukan. Sadarkah kita bahwa selain kita penuh dengan kelemahan, kita juga hidup di tengah budaya yang menolak kelemahan. Setiap manusia, semua manusia itu memiliki kelemahan. Selain kita punya kelemahan, uniknya kita juga tinggal di dalam budaya, di dunia yang selalu menolak kelemahan. Bukti-buktinya sudah jelas, naruh kunci lupa, daripada mengakui kuncinya memang saya pelupa, saya pilih menyalahkan keadaan. Tadi tak taruh sini kok hilang. Daripada mengakui bahwa kita memang lemah, kita lebih memilih untuk tindakan defensif agar kita tidak terlihat lemah. Nah, memang inilah yang terjadi dalam dunia Bapak Ibu Saudara. Kita hidup dalam budaya yang menolak kelemahan dan mengejar kekuatan. Sama seperti yang Pak Daniel kemarin sampaikan. Kita ini hidup di dunia yang berusaha untuk menolak kelemahan dan mengejar kekuatan. Sehingga wajar jika kita terkadang menolak kelemahan. Namun, hal yang wajar belum tentu benar. Dunia selalu menolak apa yang menjadi kelemahan. Dunia selalu, "Aku enggak lemah deh, aku kuat." Tapi hal yang wajar belum tentu benar. Wujud penolakan itu bukan hanya dari dalam diri kita. Kadang kalau kita tahu kelemahan kita, kita mulai berusaha membenarkan diri, mencari-cari alasan supaya tidak terlihat lemah. Beberapa dari kita yang mungkin memiliki masalah dalam emosi, cepat marah, biasanya kita, "Lah keadaannya kayak gini kok, masa enggak boleh marah." Kita selalu mencari-cari alasan supaya enggak terlihat lemah. Kita terus-menerus mencari-cari cara supaya kita ini dilihat orang pribadi yang kuat, alih-alih pribadi yang lemah. Wujud penolakan bukan hanya dalam diri kita. Kadang kala kalau kita sharing juga sama orang Kristen, kita curhat, kita menunjukkan kelemahan kita sudah berusaha membuka diri untuk menunjukkan kelemahan, kita cerita, "Wah, saya ini minggu ini orderan sepi, banyak masalah dalam hidup." Tiba-tiba yang dicurhati ini ngomong, "Loh, itu loh, lihat bapak itu. Bukankah bapak itu lebih susah dari kamu? Loh, kok malah orang Kristen bahagia atas penderitaan orang?" Gini Bapak Ibu Saudara, tidak hanya penolakan itu datang dalam diri kita, tapi ketika kita bercerita sama orang, terkadang orang ini juga berusaha untuk membuat kita semakin kuat daripada mengakui kelemahan kita. Padahal kita semua ini adalah orang-orang yang lemah. Padahal kita semua ini adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kalau dunia menolak kelemahan, melalui teks kita bulan ini, sebagai orang percaya, kita semua hari ini diajarkan untuk alih-alih menolak kelemahan, tapi untuk menerima kelemahan. Karena di dalam Kristus, kelemahan kita menjadi kekuatan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus, kelemahan kita menjadi kekuatan. Ini kenyataan, bukan sekadar pikiran. Gini Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan sedikit tentang apa perbedaan kenyataan dan pikiran ini. Kalau Bapak Ibu Saudara di hari-hari ini itu ngetren yang namanya optimisme. Jadi berusaha untuk berpikir positif. Problemnya adalah ketika kita berpikir positif, itu sama sekali tidak mengubah kenyataan. Kenyataannya tetap sama, yang berubah cuma pikiran kita. Tapi kenyataannya tetap sama. Contohnya gini, ketika kita lapar, maka yang kita lakukan seharusnya itu makan supaya kenyang.
Ini kenyataan. Kalau habis makan kenyang, kenyangnya ini kenyataan, nyata. Bisa nggak kita lapar, nggak makan, tapi mikir kalau kenyang? Bisa sih, tapi ya tetap aja perutnya kosong. Ini nggak merubah kenyataan. Tapi di dalam Kristus, kelemahan menjadi kekuatan. Ini bukan slogan belaka. Paulus nggak bilang, sebab ketika aku lemah, aku kuat. Ini bukan cuma omongan Paulus belaka. Tapi ini kenyataan, bahwa memang benar-benar ketika kita lemah, di dalam Kristus, kita menjadi kuat. Ini bukan hanya sekadar permainan pikiran. Paulus gak hanya mengajarkan kita untuk berpikir positif. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ini memang kenyataan bahwa di dalam Kristus kelemahan kita benar-benar menjadi kekuatan. Di dalam Kristus kelemahan kita menjadi kekuatan. Ini kenyataan, bukan sekadar pikiran. Nah, hari ini saya akan sedikit menyampaikan kenapa di dalam Kristus kelemahan kita bisa menjadi kekuatan. Mengapa di dalam Kristus kelemahan kita menjadi kekuatan? Karena selalu ada alasan Tuhan di balik kelemahan. Teksnya ada di 2 Korintus 12 ayat 7-8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari padaku. Bapak Ibu Saudara, kelemahan kita di dalam Kristus akan menjadi kekuatan. Di dalam Kristus, kelemahan yang kita miliki menjadi kekuatan, karena selalu ada alasan Tuhan di balik kelemahan yang ada di setiap diri kita. Tuhan mengizinkan kelemahan ada dalam hidup kita bukan tanpa alasan. Saya harap semuanya mengaminkan hal ini, karena ini yang menjadi kekuatan kita. Ketika Tuhan meletakkan kelemahan dalam kehidupan kita, itu bukan Tuhan seenaknya sendiri. Tuhan tidak sedang nongkrong lalu tiba-tiba kaget kasih kelemahan di tubuh Mas Lili. Enggak. Mungkin di tubuh Mas Satrio iya, enggak juga. Tuhan menaruh kelemahan itu dengan alasan tertentu. Bukan tanpa alasan, bukan tiba-tiba kok Mas Dito ini terlalu sempurna ya, kasih satu kelemahan lah. Bukan seperti itu. Tapi memang ada alasan di balik Tuhan mengizinkan kelemahan dalam hidup kita. Di teks yang kita baca, Paulus memiliki satu kelemahan yang ia sebut sebagai duri di dalam dagingku. Bapak Ibu Saudara tahu duri? Duri di ikan kakap. Itu kan, ini serius Mas Adri, jangan ketawa. Duri di ikan kakap itu kan bentuknya menjari-jari. Nah, tidak ada hubungannya sama ini. Jadi, duri dalam daging yang dimaksud Paulus, itu dia memiliki kelemahan. Duri dalam daging Tuhan izinkan dalam hidup Paulus bukan tanpa alasan. Tuhan mengirimkan satu kelemahan dalam tubuh Paulus. Ini bukan karena tanpa alasan. Tuhan tahu bahwa Paulus sangat rentan terhadap kesombongan. Ini menjaganya agar tidak jatuh dalam lubang kesombongan. Bapak Ibu Saudara, duri dalam daging diberikan Tuhan untuk menjaga Paulus agar dia tidak meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus ini punya pengalaman yang unik. Pak Daniel sudah sampaikan bahwa dia diangkat ke surga tingkat yang ketiga. Dia juga dibawa ke Taman Firdaus. Jadi kalau untuk menyombongkan diri, Paulus sangat punya alasan. Lebih lagi, Paulus pelayanannya itu sangat spektakuler. Kalau nggak salah ketika surat ini ditulis, Paulus sudah menjalani pelayanannya kurang lebih selama beberapa tahun, mungkin 20-an tahun. Dan disertai juga dengan tanda-tanda yang ajaib. Paulus sangat rentan terhadap kesombongan. Jadi duri dalam daging yang Tuhan izinkan dalam hidup Paulus bukan tanpa alasan. Ini menjaganya agar tidak jatuh dalam lubang kesombongan. Karena pelayanan dan juga pengalaman supranaturalnya yang sangat hebat, Tuhan meletakkan duri dalam daging ini sehingga Paulus tidak sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara, terlepas dari banyaknya perdebatan tentang duri dalam daging. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, duri dalam daging ini tidak memiliki kejelasan. Kata ini cuma muncul satu kali di dalam terjemahan baru, duri di dalam dagingku. Dan semuanya karena munculnya satu kali tidak ada terang dari ayat yang lainnya. Beberapa teolog menjelaskan bahwa duri dalam daging Paulus ini
ada sakit dalam tubuh Paulus, malaria. Atau dikatakan matanya kabur. Wah, kabur lari-lari, enggak, bukan. Kabur pandangannya yang kabur. Jadi ada yang mengartikan bahwa duri dalam daging ini penyakit dalam tubuh Paulus. Ada yang bilang jalannya timpang. Kalau lompat itu kelinci, kelincinya Pak Daniel yang hilang. Enggak. Kiki kelinci. Aduh. Nah, Bapak Ibu Saudara, terlepas dari apapun itu, suatu duri dalam daging. Yang dimaksud gini Bapak Ibu Saudara, selama Paulus tidak menuliskan itu sebagai sebuah hal yang detail, artinya itu tidak terlalu penting. Yang penting jemaat Korintus tahu bahwa aku punya kelemahan. Cukup itu. Beberapa teolog menafsirkan ini sebagai penyakit, beberapa teolog menafsirkan ini sebagai kelompok orang yang mengganggu pelayanan Paulus. Berdasarkan konteksnya, pandangan kedua lebih kuat dipegang. Karena di ayat ke-10 nanti Paulus bilang bahwa aku dengan senang berada di bawah siksaan, berada di bawah kesukaran. Jadi duri dalam daging ini apapun yang diartikan, sebenarnya arti sebenarnya yang dimaksud Paulus semuanya merujuk pada kelemahan. Dan kelemahan yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan kepada Paulus itu bukan tanpa alasan. Karena Tuhan tahu bahwa Paulus sangat rentan terhadap kesombongan. Jadi Tuhan mengizinkan kelemahan dalam hidup Paulus agar dia tidak menjadi sombong. Nah, lebih jauh lagi rupanya Bapak Ibu Saudara, duri dalam daging yang diberikan Tuhan, diizinkan Tuhan dalam hidup Paulus, ini rupanya bukan hanya menjaga Paulus dari kesombongan. Saat itu di kota Korintus rupanya ada beberapa rasul palsu yang menyombongkan dirinya. Lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, duri dalam daging yang Tuhan berikan ke Paulus itu tidak hanya menjaganya dari kesombongan, ini pun membedakannya dari rasul-rasul palsu. Rupanya Tuhan tidak hanya menjauhkan Paulus dari lubang kesombongan, tetapi juga menjaga keaslian kerasulannya. Karena saat itu rasul-rasul palsu itu menyombongkan diri. Jadi kelihatan bedanya. Paulus ini merendahkan dirinya, dia mengakui kelemahannya, tapi rasul-rasul palsu ini menyombongkan dirinya. Duri dalam daging ini diletakkan di dalam hidup Paulus untuk menjaganya dari kesombongan. Dan lebih jauh lagi, ternyata duri dalam daging ini memiliki satu maksud, bahwa Tuhan menjaga kerasulan Paulus. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga memiliki kelemahan yang ada dalam hidup kita. Tapi mari kita sadari bersama bahwa Tuhan mengizinkan seluruh kelemahan ini ada dalam hidup kita. Itu bukan tanpa alasan. Semuanya untuk kebaikan. Dan alasan ini tidak akan pernah hilang. Uniknya gini Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah tahu bahwa ia diberi duri dalam daging agar tidak sombong. Tapi di ayat ke-9, di ayat yang ke-8 Paulus bilang, tentang hal ini aku sudah berdoa 3 kali. Kadangkala ketika masalah datang dalam hidup kita pengen cepat-cepat selesai. Tapi mungkin Tuhan tidak izinkan itu terjadi, karena itu yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kelemahan ada dalam hidup kita bukan tanpa alasan. Semuanya, kelemahan yang Bapak Ibu Saudara miliki saat ini, semua kelemahan yang kita gumulkan saat ini, itu untuk kebaikan. Dan uniknya lagi, sekalipun kita memohon untuk alasan ini hilang, tapi alasan ini tidak akan pernah hilang. Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik. Salah satu kalimat yang saya suka, ada seorang pendeta bilang gini, dalam bentuk kalimat negatif, Tuhan tidak bisa memberi selain yang terbaik. Apapun yang ada dalam hidup kita ternyata adalah yang terbaik. Sekalipun kita mencoba memohon ini untuk hilang, Tuhan gak akan pernah bisa memberi yang kurang baik. Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan mengizinkan setiap kelemahan pergumulan yang ada dalam hidup kita saat ini bukan tanpa alasan Bapak Ibu Saudara. Semuanya untuk kebaikan kita. Semuanya untuk kebaikan kita. Alasan ini tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu Saudara, betapa baiknya Tuhan kita. Bahkan Allah penuh dengan kejutan. Bahkan memancarkan kebaikan dari sesuatu yang tidak kita harapkan.
dari kelemahan hidup kita, Allah tetap memancarkan kebaikan. Dari kelemahan yang setiap hari kita gumulkan, Allah tetap memancarkan kebaikan, sekalipun itu dari sesuatu yang tidak kita harapkan. Dari kelemahan kita sebagai manusia, Allah memancarkan kebaikan. Mungkin kita tidak berharap apa yang terjadi saat ini, tapi sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang terjadi saat ini adalah cara Tuhan untuk memancarkan kebaikannya. Sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, kita tentu penuh dengan kelemahan. Tidak hanya kelemahan dalam pikiran, kelemahan dalam ekonomi, kelemahan dalam fisik, kelemahan dalam intelektual, dan kelemahan-kelemahan lainnya. Dan kelemahan-kelemahan itu mungkin, dan saya yakin, Tuhan berikan untuk kita, supaya kita tidak lebih jauh lagi lari dari Tuhan. Ketika ini semua dicabut, kelemahan kita dicabut, bisa saja kita menjadi sombong. Bapak Ibu Saudara, saya ini punya kelemahan yang sangat terlihat. Saya ini tidak terlalu tinggi. Daripada menyebut pendek, saya lebih suka menyebut kalimat yang lebih halus. Tidak terlalu tinggi. Ini lebih enak didengar bagi saya daripada disebut pendek. Dan saya bergumul dengan ini cukup lama. Bayangkan, saya dulu SMP, Bapak Ibu Saudara, kelas 9 SMP. Saat penerimaan siswa baru, saya duduk di depan. Saya dihampiri oleh anak-anak dari SD. Duduk di samping saya, tanya, kelas mana? Loh, saya kelas 9 sudah 3 tahun di sini, kok masih ditanya masuk kelas mana? Kelas 7 apa? Aneh ini orang ini. Akhirnya beberapa hari kemudian saya berjumpa lagi dengan adik kelas saya ini dan sedikit kikuk, mungkin karena sungkan bertemu dengan saya, dikira sepantaran. Saya ini bergumul lama dengan kondisi tubuh saya nggak terlalu tinggi. Sekarang saya nggak masalah banget sih. Saya punya banyak kelebihan. Itu sombong enggak juga. Ini Bapak Israel. Saya sering minder karena ketika bertemu dengan orang tua, itu topik obrolannya biasanya tanyanya sekolahnya di mana. Lah saya bingung juga jawabnya. Ya, saya sudah enggak sekolah. Jadi kadang ini kelemahan saya. Tapi saya yakin kenapa Tuhan taruhkan ini dalam kehidupan saya. Tuhan punya alasan kok. Mungkin sama seperti Paulus, kalau saya cukup tinggi, mungkin saya nggak akan berakhir di sini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya sudah main gitu loh, setiap hari main. Wah, apa itu ke gereja? Saya terlalu sempurna untuk gereja. Mungkin bisa seperti itu gitu loh. Nah, Tuhan taruh kelemahan ini dalam tubuh saya sehingga saya sadar, oke, berarti saya sebagai manusia masih punya banyak kelemahan. Dan ternyata Tuhan menggunakan ini, sesuatu yang tidak saya harapkan. Sekarang siapa yang berharap untuk pendek? Tidak ada, kecuali Sakeus. Sakeus pun juga saya terasa terpaksa jadi pendek. Tapi gak ada orang yang pengen pendek gitu loh. Sekalipun saya tidak mengharapkan hal ini, tapi saya percaya bahwa, dan saya cukup terkejut ketika saya menyadari bahwa ini semua untuk kebaikan saya. Suatu hal yang saya doakan untuk hilangkan dalam kehidupan saya, ternyata dipakai Tuhan untuk memelihara saya. Saya gak tahu kelemahan apa yang Bapak Ibu Saudara gumulkan hari ini. Saya rasa juga bukan pendek karena Bapak Ibu Saudara cukup tinggi semua. Jadi mungkin pergumulan kita berbeda. Saya sudah menerima, tidak mungkin bisa tambah tinggi lagi kecuali operasi atau naik tangga. Jadi saya sudah tidak ada masalah dengan hal ini. Toh saya punya banyak kelebihan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Tuhan ciptakan saya kecil mungil ini bukan tanpa alasan. Kecil, mungil, imut, ada lagi yang baik. Saya kumpulkan yang baik-baik saja daripada saya semakin minder. Bapak Ibu Saudara gini, Allah selalu meletakkan kelemahan dalam kehidupan kita bukan tanpa tujuan. Allah penuh dengan kejutan. Saya mendoakan agar saya tinggi, tapi ternyata tubuh saya yang tidak begitu tinggi ini menjaga saya untuk tidak sombong. Allah penuh dengan kejutan, bahkan memancarkan kebaikan dari sesuatu yang tidak kita harapkan. Coba cek Bapak Ibu Saudara. Apa kelemahan yang hari-hari ini tidak kita harapkan ada dalam hidup kita? Mungkin ini satu wujud cara Tuhan untuk menjaga kita tidak lari lebih jauh lagi dari sekarang. Saya yakin setiap kita pasti pernah mencoba lari dari Tuhan. Dan kelemahan ini Tuhan ciptakan, Tuhan izinkan agar kita tidak lari lebih jauh lagi dari sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelemahan kita di dalam Kristus menjadi kekuatan. Karena apa? Karena kelemahan kita ini ternyata punya alasan di balik hal itu. Ada alasan dan alasannya ini untuk kebaikan kita. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita punya kelemahan, kita menjadi kuat
dikuatkan oleh Kristus. Karena apa? Karena Kristus punya alasan dibalik meletakkan kelemahan itu. Apapun kelemahan kita hari ini, itu adalah satu bentuk wujud pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Selalu ada alasan dibalik kelemahan yang Tuhan berikan. Yang kedua, selalu ada campur tangan Tuhan dibalik kelemahan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan mengizinkan kelemahan ada dalam hidup kita, namun tidak ditinggalkan begitu saja. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak kelemahan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan mengizinkan kelemahan ada dalam hidup kita, namun kita tidak tinggalkan begitu saja. Tuhan tidak tinggal diam membiarkan Paulus dalam kelemahan. Di balik kelemahan, Tuhan campur tangan. Kuasanya mencapai tujuan. Di ayat yang kita baca tadi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kata sempurna yang digunakan di sini, bahasa aslinya memiliki arti mencapai tujuannya. Ketika Paulus lemah, kuasa Tuhan mencapai tujuannya. Apa tujuan dari kuasa Tuhan? Kasih karunia Tuhan tetap tinggal di dalam Paulus, mencukupkan dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia, terjemahan baru, menggunakan kata menaungi aku. Di dalam bahasa aslinya, bahasanya lebih dramatis, lebih mengena. Ketika Paulus bermegah dalam kelemahannya, maka kuasa Kristus itu tidak turun menaungi aku, tapi tinggal tetap di dalamku. Dan hanya ketika Paulus menyadari kelemahannya, di dalam kelemahan Paulus, maka kuasa Kristus itu tinggal tetap di dalam Paulus. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa pelayanan Paulus itu adalah bukti kuasa Tuhan tinggal. Sekalipun disesah, sekalipun dicambuk, sekalipun Paulus 5 kali disesah, 3 kali didera, sekali dilempari batu, 3 kali kapal hampir karam, Paulus tidak tidur, memikirkan banyak hal. Paulus hampir-hampir kehilangan nyawanya. Tapi Paulus tetap melayani, bukan karena kekuatannya, tapi karena kuasa Kristus itu telah mencapai tujuannya. Tuhan mengizinkan kelemahan ada dalam hidup kita, namun tidak pernah ditinggalkan begitu saja. Tuhan akan selalu menyertai. Bukti dari pelayanan Paulus telah nyata, bahwa sekalipun ia tinggal di dalam kelemahan, tapi Paulus tetap selalu dimampukan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akan selalu ada campur tangan Tuhan di tengah kelemahan yang kita gumulkan. Ia tidak pernah tinggal diam. Sama seperti Paulus yang dicukupkan, sehingga Paulus bisa berkata, cukuplah kasih karunia bagimu. Akan selalu ada campur tangan Tuhan di tengah-tengah kelemahan yang kita gumulkan. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan selalu bekerja, sama seperti apa yang telah ia lakukan kepada Paulus. Tuhan juga akan mencukupkan kita dalam segala hal. Bahkan di dalam kelemahan kita akan terus-menerus dimampukan, diberikan kekuatan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah selalu mencukupkan kita untuk menjalani kehidupan sekalipun di tengah kelemahan sehingga tidak kekurangan. Kabar bahagianya, kita tidak pernah sendirian.
Mari kita cek lagi dalam hidup kita. Sekalipun kita hidup di tengah kelemahan, apakah kita sampai saat ini pernah kekurangan? Ini semua karena kasih karunia Tuhan selalu mencukupkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Dia akan terus-menerus mencukupkan kita dengan kasih karunia-Nya, sehingga kita tidak pernah merasakan kekurangan. Sekalipun kita mengalami banyak kelemahan, tapi saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan dengan kasih karunia-Nya. Sekalipun Tuhan izinkan kita tinggal di tengah-tengah kelemahan, tapi Tuhan tetap mencukupkan kita. Sehingga kita sampai saat ini, berapa tahun kita hidup, ini semua bentuk pemeliharaan Tuhan. Dia mencukupkan kita untuk menjalani kehidupan sekalipun di tengah-tengah kelemahan. Dan kabar baiknya, kita tidak sendirian. Mengapa kelemahan kita di dalam Kristus menjadi kekuatan? Karena yang pertama, ada alasan di balik kelemahan kita. Yang kedua, ada campur tangan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendirian. Sehingga dalam kelemahan yang kita hadapi sekarang, mari kita sadari bahwa hari ini kita tidak sendirian. Ada campur tangan Tuhan yang terus menyertai kita, sehingga kelemahan apapun itu menjadi kekuatan karena Tuhan ikut campur tangan. Yang ketiga, selalu ada tujuan Tuhan di balik kelemahan. 2 Korintus 12 ayat yang 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan kelemahan ada dalam hidup kita bukan tanpa tujuan. Ini ada salah ketik. Jadi Tuhan mengizinkan kelemahan itu ada dalam hidup kita bukan tanpa tujuan. Tuhan akan selalu memiliki tujuan ketika meletakkan kelemahan dalam hidup kita. Kelemahan yang Tuhan izinkan tidak hanya membuat Paulus menjadi kuat untuk menjalani kehidupan, namun juga dilibatkan dalam pelayanan, pendamaian. Uniknya Bapak Ibu Saudara, Paulus itu tidak hanya senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan. Tapi Paulus bisa menghadapi itu semua, bahkan sekalipun itu bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan Kristus. Sekalipun Paulus harus berkorban, sekalipun tidak ada keuntungan dalam diri Paulus untuk menjalani kehidupan yang rumit, Paulus tetap dimampukan Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya, bahkan demi Kristus. Menjalani kehidupan saja adalah hal yang indah, apalagi menjalani kehidupan dengan penuh tujuan. Hidup tanpa tujuan itu hidup yang sekadar hidup, tapi hidup yang ada tujuan, hidup yang penuh dengan tujuan menjadikan hidup itu lebih berarti. Dan Tuhan mengizinkan kelemahan ada dalam hidup kita bukan tanpa tujuan. Tuhan selalu meletakkan tujuan dalam hidup kita. Tuhan memiliki tujuan agar Paulus kuat menghadapi segala kelemahan, bahkan sekalipun itu juga bukan untuk dirinya, tapi demi Kristus, demi Injil diberitakan, demi keselamatan orang-orang. Tuhan mengizinkan kelemahan ada dalam hidup kita dengan tujuan yang mulia, bukan sekadar hidup apa adanya, namun terlibat dalam karya keselamatannya. Bapak Ibu Saudara, kelemahan Tuhan, kelemahan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, itu bukan tanpa tujuan. Melalui kelemahan itu, Tuhan akan membantu kita untuk melalui setiap hari. Dan di balik itu, Tuhan juga memberikan satu tujuan yang mulia, sehingga kita tidak hidup ala kadarnya. Jika hidup orang-orang dunia hidup ala kadarnya tanpa tujuan, kita punya tujuan. Kita terlibat dalam karya keselamatannya. Hari-hari ini, mungkin kelemahan kita mengingatkan kita bahwa Kristus punya kekuatan untuk menguatkan kita. Tapi ingat, bahwa Kristus tidak hanya menguatkan kita untuk diri kita sendiri. Kristus tidak hanya menguatkan kita untuk kita menjalani hidup kita sendiri, tapi bahkan juga untuk memikirkan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Kristus. Tuhan mengizinkan kelemahan ini ada dalam hidup kita dengan tujuan yang mulia. Bukan hanya hidup apa adanya, namun kita juga terlibat untuk dapat melakukan, terlibat dalam proyek keselamatan Allah, untuk mengabarkan Injil. Bukan hanya untuk hidup kita sendiri,
tapi juga untuk hidup orang lain. Betapa indahnya berbagi hidup dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam kelemahan kita, Allah merancangkan kemuliaannya. Lewat kelemahan yang ada dalam hidup kita, Allah menolong kita. Allah merancangkan sebuah kemuliaan sehingga kita bisa terlibat di dalam pelayanan pendamaiannya. Sehingga kita tidak hanya hidup sebagaimana orang hidup saja, tapi hidup dengan penuh arti. Slide favorit, karena slide kosong artinya khotbah akan selesai. Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin kita menghadapi banyak kelemahan. Saat ini mungkin kita sedang mengalami permasalahan hidup yang mungkin saya nggak tahu apakah ini menjadi beban pikiran Bapak Ibu Saudara setiap malam dan didoakan. Apakah ini menjadi satu pergumulan yang sudah bertahun-tahun dipikirkan, namun seakan-akan Tuhan tidak memberikan jawaban. Saya nggak tahu apakah ini kelemahan-kelemahan yang baru saja timbul, baru saja muncul dalam hati kita. Namun kita semua memiliki kelemahan-kelemahan. Dan apa yang saya sampaikan, bahwa Tuhan di dalam Kristus mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Karena di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kelemahan kita punya alasan. Di dalam Kristus, kelemahan kita memiliki campur tangan Tuhan. Karena di dalam Kristus, kelemahan kita itu memiliki tujuan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa masalah yang saya hadapi mungkin lebih berat daripada apa yang saya hadapi saat ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin usia saya ini separuh dari Bapak Ibu Saudara. Tapi pesan ini bukan dari seorang saya yang berusia setengah lebih dari usia Bapak Ibu Saudara. Pesan yang saya sampaikan hari ini adalah pesan dari Tuhan melalui seorang pelayan yang menghidupi Injil dalam hidupnya. Ketika kita hidup dalam kelemahan, pesan ini disampaikan oleh Paulus agar kita tidak menjadi lemah, namun menjadi kuat. Ini bukan pesan dari saya. Mungkin permasalahan saya jauh lebih ringan dari Bapak Ibu Saudara. Tapi pesan ini, pesan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya, salah seorang pelayannya yang menghidupi Injil dalam hidupnya. Seorang pelayan Tuhan yang di awal suratnya mengakui bahwa beban yang dipikulnya begitu besar. Paulus di awal suratnya dia menuliskan bahwa saya merasa bahwa beban ini begitu besar, bahkan hingga kami putus asa dan kami memvonis diri kami hukuman mati. Kelemahan yang membuat kita kuat di dalam Kristus ini disampaikan oleh seorang pelayan Tuhan yang mengalami banyak siksaan, yang memikul beban berat, putus asa dalam hidupnya, bahkan merasa telah dijatuhi hukuman mati oleh dirinya sendiri. Seorang pelayan yang penuh dengan kelemahan namun selalu dikuatkan, sehingga ia ditindas namun tidak terjepit. Ia habis akal namun tidak putus asa. Ia dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ia diempaskan namun tidak binasa. Bukan karena kekuatan Paulus, tapi karena kekuatan Tuhan yang menopang hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh jujur, dalam pelayanan saya sering berpikir bahwa saya mungkin lebih baik berhenti daripada terus melayani Tuhan. Saya berpikir energi saya sangat terbatas untuk melayani, untuk terlibat dalam pelayanan. Saya salah satu dari 3 orang koordinator yang bergerak untuk mengkoordinasi pemuda remaja. Dan hampir setiap hari saya merasa saya sudah habis akal, saya sudah habis pikir, saya sudah melakukan banyak hal, tapi saya rasa usaha saya tidak maksimal. Saya penuh keterbatasan dan saya ingin berhenti. Pikiran ini seringkali muncul karena saya merasa terbeban di sini. Namun
pesan dari Paulus ini selalu mengingatkan saya bahwa sekalipun Paulus didera, sekalipun Paulus dijatuhi, divonis mati, bahkan ia memikir bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat bagi dirinya, ia terus bisa berjalan, bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan. Dan setidaknya jangan menyerah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Dengan memandang salib Kristus, semoga Bapak Ibu Saudara semakin dikuatkan, karena itu satu-satunya sumber kekuatan kita. Di balik salibnya ada alasan kenapa kita memiliki kelemahan. Itu untuk kebaikan kita. Di balik salib Kristus, kita bisa melihat bahwa Tuhan campur tangan bahkan dalam kelemahan kita. Di dalam salib Kristus, Tuhan mengingatkan kita bahwa kelemahan ini memiliki tujuan. Bukan hanya untuk menikmati hidup sendiri, tapi juga untuk berbagi hidup. Saat hidup di luar kemampuan, di tengah kelemahan, ingat kembali dengan siapa kita berjalan. Bersama Allah, kelemahan menjadi kekuatan. Kasih karunia-Nya selalu mencukupkan dan memampukan. Ada salah satu mazmur yang selalu saya ingat, dan mazmur ini cukup sering kita dengar. Dari seorang gembala yang menjadi seorang raja. Daud pernah bilang dalam mazmurnya, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Uniknya, Daud melanjutkan mazmurnya dengan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mungkin hari-hari ini adalah lembah kekelaman dalam hidup kita. Tapi sama seperti Daud, biarlah kita menyadari bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan selalu cukupkan aku. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, Tuhan adalah gembala Anda. Tuhan adalah gembala kita. Kelemahan yang kita miliki sekarang itu untuk kebaikan kita. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu campur tangan melihat anak-anaknya yang kesusahan tinggal dalam kelemahannya, dan Dia memberikan kekuatannya. Dan ini memiliki tujuan, bahkan untuk hidup orang lain. Bapak Ibu Saudara, semoga kalimat ini juga kita ucapkan setiap hari. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara, di dalam kelemahan kita ada Kristus di sana yang menguatkan kita. Mas Adris bisa bantu saya untuk nyanyi? Ini serius karena tadi dipeseni Mas Dania. Kita nyanyi lagu Firman tadi. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari betapa lemahnya kita dan melihat Kristus, memandang wajahnya, memandang salibnya. Dan dikuatkan olehnya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau
untuk meresponi firman Tuhan. Hari ini kita disadarkan betapa lemahnya kita. Hari ini kita disadarkan bahwa seringkali kita menolak kelemahan kita. Tapi di dalam Kristus yang menyampaikan pesannya bahwa alih-alih menolak sama seperti dunia, hendaknya kita menerima seluruh kelemahan kita. Karena kelemahan ini di dalam Kristus akan diubahkannya menjadi kekuatan. Karena Kristus meletakkan ini dengan alasan untuk kebaikan kita, menjaga kita, memelihara kita untuk tidak lari daripadanya. Kelemahan ini menjadi kekuatan karena Tuhan campur tangan di dalam kelemahan kita. Kelemahan ini menjadi kekuatan karena Tuhan memiliki satu tujuan yang indah di balik kelemahan yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Paulus, seorang rasul yang menghadapi banyak cobaan. Sekalipun hidupnya saleh, ia tetap menghadapi banyak cobaan dalam hidupnya. Sekalipun penuh dengan kelemahan, tapi Paulus tetap mampu menjalani kehidupan. Sama seperti Daud yang berkata, sekalipun aku boleh berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Mungkin hari-hari ini kita berjalan dalam lembah kekelaman kita. Mungkin hari ini kita merasa bahwa kita sendirian. Tapi marilah kita ingat dengan siapa kita berjalan. Kita berjalan bersama Tuhan yang mampu mengubahkan kelemahan menjadi kekuatan. Sehingga sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman bersama Tuhan, ini adalah tempat yang paling aman. Kami bersyukur bahwa kami bergumul dalam kelemahan kami. Kami bersyukur bahwa kami Tuhan izinkan tinggal di dalam kelemahan yang meliputi kami. Biarlah kami boleh semakin menyadari bahwa ini kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan memiliki campur tangan dalam kehidupan kami. Semakin lemah kami, semakin kami sadar bahwa Tuhan ikut campur tangan. Semakin lemah kami, semakin sadar bahwa Tuhan baik bagi kami. Semakin lemah kami, semakin kami sadar bahwa Tuhan juga melibatkan kami dalam pelayanan pendamaiannya. Sehingga kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami pun boleh memikirkan orang lain untuk menguatkan mereka sama seperti kami telah dikuatkan. Bapa, salib-Mu begitu indah sehingga rasa-rasanya terlalu egois ketika kami menyimpan ini sendiri. Terima kasih telah melibatkan kami untuk mewartakan Injil-Mu. Bapak, terima kasih untuk firman yang Tuhan telah sampaikan. Kiranya Tuhan kuatkan setiap kami di dalam kelemahan kami. Sekalipun Tuhan izinkan ini lembah kekelaman, kami melaluinya, tapi selama ini bersama Tuhan, ini tempat paling aman yang boleh kami temui. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, kebaikan di tengah-tengah kelemahan. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan di tengah-tengah kelemahan. Dan terima kasih untuk tujuan mulia di dalam kelemahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kekuatannya daripada Tuhan turun menaungi setiap kami, memenuhi setiap kami, sama seperti apa yang Paulus alami. Biarlah kuasa Tuhan ini tinggal tetap di atas kami, sehingga kami selalu dikuatkan, kami selalu dicukupkan, kami selalu dipenuhkan untuk menjalani kehidupan kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah kami boleh terus-menerus kuat di dalam kelemahan kami selama kami di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik. Kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Nanti Ibu Yoto akan berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kelemahan kami, Engkau bekerja Tuhan. Engkau berkarya atas hidup kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ada saat ini Tuhan. Itu semua adalah kemurahan-Mu Tuhan. Semua anugerah-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Kami banyak kelemahan Tuhan, namun kami mempunyai Allah yang kuat seperti Engkau Tuhan. Engkau memampukan kami dalam setiap kami melangkah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Sebentar Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, dari apa yang lebih baik dari Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan. Engkau menilik setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan berguna untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan tidak akan sia-sia dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Semua kami haturkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah kita akan membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku mau belajar balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditolong oleh-Nya. Kita berikan dari awalnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku mau belajar balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditolong oleh-Nya. Jiwaku ditolong oleh-Nya. Jiwaku ditolong oleh-Nya. Terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara, dalam menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di CKI MCC. Puji nama Tuhan. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di malam hari ini. Hari Senin ada latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian hari Rabu ada oikos untuk wilayah Mojosongo, Plesungan, Jeruk Sawit, dan sekitarnya. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian untuk ibadah raya yang pertama pukul 6 sore. Kemudian ibadah raya yang kedua pukul 7 malam. Kemudian hari Jumat ada menara doa MCC pukul pukul 6 sore. Kemudian hari Sabtunya untuk pemuda remaja bisa ibadah di ibadah Petanex, tempatnya di Maestro ya Mas, besok hari Sabtu pukul 5:30 sore. Hari Minggunya kita kembali lagi di tempat ini untuk ibadah raya yang pertama jam 8 di Solotek, kemudian untuk ibadah raya yang kedua di tempat ini. Kita kembali lagi ibadah di tempat ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin Bapak Daniel mau tambah. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom, terima kasih Mas Nunus untuk firman yang sudah disampaikan. Ya, tentu menjadi berkat untuk setiap kita yang mendengar. Amin. Ya, kalau setiap kita tentu punya kelemahan lah. Ya, sekali lagi kita bukan Superman, kita bukan Ultraman, kita manusia biasa. Wajar kalau kita punya kelemahan. Nah, tema bulan ini membawa kita untuk menyadari bahwa kelemahan ini bukan untuk kita takuti, tetapi untuk kita terima
dan kita sadari bahwa di balik kelemahan kita ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Ya, jadi termasuk dalam pelayanan ya Mas Nunus. Jadi walaupun mau menyerah, jangan menyerah gitu kan ya. Jangan menyerah. Lagunya siapa itu? Ada Masif ya. Ya. Jadi jangan menyerah gitu kan. Maju terus, pantang mundur. Kalau mundur mentok tembok soalnya ya. Jadi nggak usah mundur ya. Semangat terus. Informasi tambahannya besok Rabu Oikos di Lesungan ya, di tempat kediaman Pak Eli. Lalu mohon doa besok Selasa malam istri saya mulai masuk rumah sakit karena menurut jadwal Rabu pagi operasi sesarnya. Ya, sesarnya bukan goyang sesar yang itu duit itu bukan ya yang jeng. Operasi sesar. Bapak Ibu mohon doanya supaya prosesnya berjalan lancar, sehat. Hari Rabu semua nanti saya akan WA ke grup rilis gitu ya, foto perdana dan namanya gitu ya. Ya, jadi mohon doanya sekali lagi karena kami punya kelemahan, kami punya keterbatasan, tapi kalau Tuhan yang mampukan maka semuanya akan baik adanya. Ya, pengumuman tambahannya, Metanex akan ada retret akhir bulan. Mohon doa juga supaya berjalan dengan lancar. Hari-hari ini mereka sedang usaha dana, ya, nggak ada proposal ya. Datang ke rumahnya Om Pandu itu nanti kalau ada proposal itu nanti beres itu pasti ya. Om Pandu itu hari-hari inilah kayak ubet banget kejar setoran. Jadi kasih proposal aja enggak apa-apa. Nanti paling nyumbangi obat paling. Biar panitia itu enggak mumet gitu loh mikir dana. Ya, mohon doanya Bapak Ibu supaya retret berjalan dengan lancar. Itu saja pengumuman tambahannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Sepertinya saya melihat wajah-wajah yang lapar gitu ya. Penyoman sudah sepertinya ngelih gitu ya. Sama Bu ya. Atau mungkin ada yang mau ngajak saya makan malam hari ini. Mbak Asih ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Ibadah itu mendatangkan berkat, itu keyakinan kami. Sehingga ketika kami datang, kami percaya bahwa ada berkat-berkat rohani yang tentunya akan kami bawa pulang. Lewat puji-pujian, hati kami, jiwa kami disegarkan kembali. Kami memiliki Allah yang demikian baik, yang kesetiaannya sempurna dari dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami tidak perlu ragu akan hal itu. Dan lewat firman Tuhan kami disadarkan setiap kelemahan yang Tuhan taruh itu punya alasan, punya tujuan. Dan semuanya baik alasan dan tujuannya itu semua adalah yang baik dari Tuhan. Sehingga hati kami boleh rasa tenang Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kuasa itu memampukan kami di setiap kelemahan-kelemahan kami. Kami manusia yang terbatas, seringkali khawatir, seringkali cemas dan takut. Tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Sehingga ketika kami takut, kami cemas, kami khawatir, kami sadar, kami ingat, kami punya Tuhan. Dan kami dimampukan untuk tetap berjalan dan tidak menyerah. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Berkat-berkat yang terindah, yang terbaik, yang teristimewa Tuhan curahkan atas setiap kami jemaat semua Tuhan. Dalam rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang harmonis, yang penuh cinta kasih mesra, yang penuh dengan kehangatan. Tuhan berkati seluruh keluarga kami, mereka yang belum percaya kepada Tuhan melihat kami, mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Sebab satu kerinduan kami, satu orang percaya, maka seisi rumah itu diselamatkan. Sehingga kami rindu hal itu terjadi dalam keluarga kami Tuhan. Kami serahkan juga pekerjaan tangan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Walaupun orang di dunia sana berkata hari-hari ini berat, orang di luar sana berkata pasar sepi, tapi apapun yang kami hadapi, pekerjaan kami aman dalam berkatnya Tuhan. Bukan karena kami tidak pernah sepi, sekalipun sepi kami sadar Tuhan yang mampukan kami melewati itu semua. Tapi kami sadar, kami percaya mujizat Tuhan ada beserta dengan kami. Walaupun sepi, tapi kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami tetap dijagai oleh Tuhan. Kami tetap diberkati oleh Tuhan. Sehingga apalagi yang membuat kami takut Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan di dalam setiap kerinduan kami, pergumulan kami, hal-hal yang jemaat inginkan hari-hari ini. Bapa, Engkau lebih mengenal daripada setiap kami. Bahkan setiap kerinduan-kerinduan kami Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik dari apa yang kami rindukan. Oleh karena itu Tuhan, setiap pergumulan tantangan yang sedang kami hadapi, kami naikkan dan serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerinduan-kerinduan kami pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya. Bahkan dengan hal yang kualitas yang lebih baik dari yang kami minta. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam tangan Tuhan, setiap kehidupan kami dijamin oleh Tuhan. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan kelepasan, ada jaminan pertolongan, ada jaminan sukacita, damai sejahtera, dan itu semua kami boleh dapatkan karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelayan yang sudah melayani. Tuhan berkati pakai lebih hari, lebih luar biasa. Dipercaya perkara-perkara yang lebih besar lagi. Agar kami boleh tekun setia melayani Tuhan. Kami boleh menceritakan kepada banyak orang tentang kebaikan Tuhan. Sehingga kerinduan kami banyak orang diselamatkan. Sehingga kursi-kursi kosong di tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Mereka yang mencari Tuhan. Mereka yang rindu beribadah bersama-sama untuk mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga sertai sampai di rumah dengan selamat. Dan pertemukan kami dengan keluarga sanak saudara kami. Kembalikan kami di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tuhan juga berkati hamba-Mu Mas Stefanus yang sudah sampaikan benih firman Tuhan. Pakai masa mudanya, Tuhan perteguh panggilan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginannya hari-hari ini, biarlah Tuhan yang akan meluluskannya, Tuhan yang akan melancarkannya. Kami percaya Tuhan akan perlengkapi dia semakin hari semakin heran untuk dipakai mengabarkan Injil. Banyak jiwa diselamatkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, namun sebelumnya kami akan terima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukalah kedua tanganmu dengan penuh kerinduan dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Malam ini terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita semua, mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan, nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah, nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat malam, selamat pulang, dan Tuhan Yesus memberkati.